Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, kami hari ini akan mempresentasikan tentang tugas besar ekonomi teknik. Oke, perkenalkan, ini rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik dari Farhan Al-Imran, NIM 1501809, Laura Naomi, NIM 150181019, Gita Yonanda 150181030, dan saya sendiri Raffi Anugrah Ramadan 150181040. Dari latar belakang kenapa kami membuat tugas besar ini. Jadi pembangunan jalan tol memiliki banyak manfaat seperti membuka lapangan kerja dalam skala besar, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, pembangunan jalan tol merupakan sebuah proyek berskala besar dan memerlukan investasi yang besar dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan finansial serta keuntungan dari proyek tersebut. Oke, tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, kami akan menentukan tarif proyek agar investasinya layak, dan yang kedua, akan dilakukan evaluasi terhadap tarif yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku saat ini. Oke, kemudian gambaran umum proyek. Gambaran umum proyek kami adalah Jalan Tol Pasuruan Probolinggo atau Jalan Tol Paspro. Jalan tersebut mempunyai panjang 45 km yang menghubungkan daerah Pasuruan dengan Probolinggo, Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan antar kota utama di Jawa Timur, yaitu Surabaya sampai Banyuwangi, dan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol Pasuruan di sebelah barat, dan rencana Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi di sebelah timur. Dan jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 2018. Terdapat bagian-bagian dari Jalan Tol Pasuruan sampai Probolinggo, yaitu bagian 1, 13,5 kilo dari Grati, Kabupaten Pasuruan sampai Tongas, Kabupaten Probolinggo. Kemudian bagian 2, 6,9 kilo antara Tongas dan Probolinggo Barat. Kemudian dilanjutkan bagian 3, sepanjang 10,9 kilo dari Probolinggo Barat sampai Probolinggo Timur. Kemudian terakhir bagian 4, sepanjang 13,7 kilo dari Probolinggo Timur sampai Gending. Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang didapat dari data Bank Indonesia yang diambil pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Kemudian ada suku bunga. Suku bunga ini merupakan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia atau bisa dikenal dengan BI rate sebagai referensi acuan kredit kepada publik. Data ini juga diambil dari BI dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Selanjutnya ada suku bunga terinflasi, yaitu merupakan suku bunga yang telah mempertimbangkan inflasi dan perhitungannya menggunakan data suku bunga dan laju inflasi yang sudah didapatkan dari data Bank Indonesia sebelumnya. Nah, rumus IF atau Inflated Interest Rate ini yaitu I plus F ditambah I kali F. Kemudian, biaya investasi proyek yang merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam usaha menciptakan manfaat yang bisa dihasilkan suatu proyek. Pada proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo ini, biayanya itu meliputi biaya perencanaan, yaitu biaya pekerjaan studi kelayakan, pekerjaan AMDAL, dan pekerjaan rencana teknik akhir. Yang kedua yaitu biaya konstruksi, yang meliputi pekerjaan umum, pekerjaan tanah, perkerasan lentur, jembatan, struktur pemisah badan jalan, drainase, konstruksi terkait, simpang susun tidak termasuk jembatan, pembatas sepanjang tol, area pelayanan, kantor cabang, dan lanskap. Yang ketiga yaitu biaya pembebasan tanah dan penggantian bangunan. Total biaya investasi dari proyek ini yaitu 3.783.788.736.531 rupiah.
Selain biaya investasi, biaya yang harus dikeluarkan oleh proyek yaitu biaya operation and maintenance. Biaya operation and maintenance yang diperhitungkan meliputi biaya pegawai, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan rutin, biaya administrasi termasuk PBB, dan biaya umum. Biaya ini yaitu bernilai 62 miliar 54.224.570 rupiah. Selanjutnya ada bagian pendapatan atau tarif tol. Penentuan tarif tol didasarkan pada Undang-Undang Jalan Nomor 13 Tahun 1980. Pada Jalan Tol Pasuruan Probolinggo ini, tarif tol dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu golongan 1, seperti mobil penumpang, bus, elf. Golongan 2, seperti truk 2 as. Golongan 3, seperti truk 3 as. Golongan 4, seperti truk 4 as. Golongan 5, seperti truk 5 as. Dan seperti berikut adalah tarif tol dan pendapatan tiap tahun. Umur layan dihitung dari umur operasi jalan tol ini. Umur layan dari proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo yaitu 39 tahun. Pembangunan proyek ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan dapat mulai beroperasi pada awal tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan arus kas pada proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Dari data sekunder yang diketahui, dapat diestimasikan biaya investasi dan biaya operasional and maintenance dari proyek, juga pendapatan yang diperoleh dari tarif tol. Biaya investasi berasal dari biaya konstruksi yang diketahui pada tahun 2017. Nilai ini akan dikonversikan menjadi pada tahun 2020 menggunakan rumus yang ada di slide, dengan IF adalah inflated interest. Kemudian, biaya pemeliharaan dan operasional diketahui pada tahun 2018. Maka dengan cara yang sama, nilai tersebut dikonversikan menjadi pada tahun 2020. Kemudian, nilai tersebut dicari future value-nya untuk setiap tahun selama masa layan dengan menggunakan inflated interest rata-rata. Nilai revenue didapat dari tarif tol yang telah diketahui yang diubah juga menjadi biaya tahun 2020. Nilai revenue tersebut akan dicari future value-nya untuk setiap tahun selama masa layan menggunakan inflated interest. Kemudian, seluruh pendapatan dan pengeluaran akan dicari present value-nya dengan menggunakan MAR untuk membentuk cash flow. Selanjutnya akan ditunjukkan data awal dan cash flow yang telah dihitung, juga diagram cash flow dan net cash flow. Analisis NPV. Analisis dengan metode net present value merupakan analisis kelayakan suatu proyek dengan membandingkan total pengeluaran dan pemasukan yang dihitung dengan cara mengubah arus kas yang diperkirakan pada masa mendatang menjadi nilainya di masa sekarang dengan MAR. Dengan formula seperti berikut ini. Kemungkinan hasil yang akan didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, NPV lebih dari 0, di mana menyatakan bahwa proyek layak atau menguntungkan. Yang kedua, NPV sama dengan 0, yaitu proyek tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dan yang ketiga, NPV kurang dari 0 atau proyek tidak layak atau merugikan. Selanjutnya adalah metode analisis benefit cost ratio. Merupakan suatu metode analisis yang membandingkan nilai pendapatan dengan pengeluaran dalam kondisi nilai sekarang atau present value. Terdapat dua metode pada analisis BCR ini, yaitu yang pertama konvensional dan kedua ada modified. Di mana perbedaan antara keduanya yaitu pada metode yang modified yaitu memperhitungkan disbenefit atau kerugian dan operation and maintenance. Kemungkinan hasil akan didapatkan dari metode ini yaitu yang pertama adalah BCR lebih dari 1, di mana menunjukkan bahwa proyek layak, dan yang kedua BCR kurang dari 1, yang menunjukkan proyek tidak layak. Oke, analisis yang berikutnya dilakukan adalah analisis terhadap IRR atau internal rate of return.
Metode analisis dengan IRR merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang menyebabkan nilai NPV sama dengan 0 atau nilai saat ini sama dengan 0. Bagaimana mencari nilai IRR? Ya, seperti kita tahu bahwa rumus dari NPV adalah present value dari pemasukan atau revenue dikurangi dengan present value dari pengeluaran, yaitu operation and maintenance cost dan initial cost. Di mana ketika mereka dioperasikan akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, setelah dilakukan operasi tersebut, maka akan didapat nilai IRR yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Terdapat 3 kemungkinan hasil yang akan didapat. Yang pertama, IRR kurang dari MAR, maka proyek tidak layak. Yang kedua, IRR sama dengan MAR, maka proyek tidak untung maupun tidak rugi. Dan yang terakhir adalah IRR melebihi MAR. Jika IRR melebihi MAR, maka proyek layak. Kemudian, kami juga melakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan dalam berbagai parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, kenapa sih kita melakukan analisis sensitivitas? Jadi, mengetahui seberapa sensitif terhadap adanya kenaikan biaya-biaya seperti biaya baku, biaya konstruksi, terus seberapa sensitif kalau misalnya ada penurunan produktivitas, dan seberapa sensitifkah kalau misalnya ada jadwal yang dimajukan atau dimundurkan. Bagaimana kami melakukan metode analisis sensitivitas ini? Jadi kami menghitung kenaikan atau penurunan biaya dengan range minus 40% sampai 40% terhadap biaya yang pertama operation maintenance terhadap NPV yang kita dapatkan, dan yang kedua revenue terhadap NPV yang akan kita dapatkan. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap payback period. Apa sih payback period itu? Payback period merupakan periode atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah kita keluarkan. Nah, gimana sih cara mencari nilai payback period? Jadi, dari data-data sekunder yang ada, kita kan punya data future value. Dari semua future value tersebut, kita akan mencari present value-nya, yaitu future value-nya itu dipresentkan semua. Dengan I sama dengan MAR, yaitu MAR proyek kita adalah 8,93%. Setelah semua future value-nya sudah kita presentkan, kita jumlahkan semuanya agar mendapatkan PV atau present value kumulatif. Present value kumulatif ini biasa disebut dengan net cash flow. Nah, setelah kita jumlahkan net cash flow-nya, kita dapatkan net cash flow-nya, maka kita akan mendapatkan data bagaimana dari tahun ke tahun net cash flow itu bergerak. Jadi net cash flow itu akan bergerak dari negatif ke positif. Nah, kapan sih payback period-nya? Payback period itu didapatkan ketika PV kumulatif atau net cash flow itu berubah dari negatif ke positif. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat hasil NPV sebesar sekitar 4 triliun. Karena hasil yang didapat adalah positif, proyek ini dikatakan layak. Hasil yang positif menunjukkan bahwa selama masa layannya, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, yang menunjukkan bahwa proyek ini akan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat hasil B per C konvensional sebesar 1,485 dan B per C modified sebesar 1,899. Hasil B per C ini lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa proyek ini layak. Hasil B per C yang lebih dari 1 ini menunjukkan bahwa benefit yang didapat dari proyek ini selama masa layannya lebih besar dari cost, yang menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan keuntungan. Juga dengan analisis benefit cost ratio,
Nilai ini menunjukkan bahwa proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo layak secara ekonomis. Evaluasi hasil analisis IRR. Berdasarkan hasil perhitungan iterasi untuk mendapatkan besar NPV sama dengan 0, diperoleh hasil IRR sama dengan 12,356%. Lebih besar daripada MAR 8,927%. Hasil IRR 3,429% lebih besar dibandingkan dengan MAR, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo layak dan menguntungkan secara finansial. Evaluasi hasil analisis sensitivitas. Berdasarkan grafik analisis sensitivitas, dengan menggunakan fitur trendline, diketahui gradien perubahan NPV akibat variasi OM adalah sebesar minus 4,07826 kali 10 pangkat min 12. Dapat disimpulkan, bertambahnya nilai operational and maintenance cost akan mengurangi nilai NPV, sehingga trendline-nya negatif. Gradien perubahan NPV terhadap variasi revenue adalah sebesar 1,31392 kali 10 pangkat 13. Jika presentase dari revenue bertambah, maka NPV akan bertambah juga, sehingga trendline-nya positif. Didapatkan nilai NPV akan menjadi negatif ketika revenue menurun sebesar 32,667% ke bawah. Dapat disimpulkan bahwa penurunan revenue sebesar lebih dari 32,667% akan membuat nilai NPV menjadi negatif. Evaluasi hasil analisis payback period. Berdasarkan hasil perhitungan payback period, diperoleh hasil bahwa investasi akan balik modal pada tahun ke-24, yaitu tahun 2044. Diketahui masa layan proyek atau umur rencana tol ini adalah 39 tahun. Dari perbandingan payback period dengan umur rencana, proyek dikatakan layak dari segi finansial karena payback period kurang dari umur rencana. Kesimpulan, berdasarkan analisis NPV, benefit cost ratio, IRR, payback period, proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo layak dilaksanakan. Berdasarkan analisis sensitivitas, proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo layak dilaksanakan apabila revenue tidak menurun lebih dari 32,67%. Tarif yang ditentukan untuk Jalan Tol Pasuruan Probolinggo sudah sesuai sehingga tidak perlu diubah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.